Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rauf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi dan teknik seleksi berdasarkan pertimbangan psikologis. Yang pertama yaitu strategi seleksi. Strategi seleksi di sini ada dua, yaitu strategi mekanikal dan strategi klinikal. Strategi mekanikal adalah strategi di mana data yang dikumpulkan berdasarkan pedoman baku atau dengan cara wawancara terstruktur, yang dimana data setiap orang peserta seleksi itu sama dengan peserta seleksi lainnya. Dalam arti pertanyaannya itu sama dari peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah strategi klinikal. Strategi klinikal adalah data pengumpulannya itu secara fleksibel atau juga wawancara tidak terstruktur, di mana pertanyaan yang diajukan kepada peserta seleksi itu tergantung pada psikolog. Maka data dari para peserta seleksi itu tidak akan sama dari yang satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah teknik seleksi, di mana teknik seleksi ini ada 4. Yang pertama adalah teknik grafis. Teknik ini di mana peserta hanya membutuhkan kertas kosong dan para peserta itu disuruh menggambar di kertas kosong tersebut. Yang kedua teknik warteg, di mana teknik ini ada 8 kotak, dan di mana di setiap kotak tersebut ada beberapa tanda, macam-macam tanda di dalamnya, dan para peserta disuruh menyusun tanda tersebut agar membentuk gambar. Yang ketiga DSC, di mana alat tes ini memiliki 24 nomor dan setiap nomor itu memiliki 4 jawaban. Yang ketiga adalah tes papikostik. Tes ini yaitu para peserta disuruh menjawab dalam kertas, dan dimana jawabannya itu didasarkan dengan apa yang dia rasakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan. Saya akan membahas tentang peranan tes psikologis dan wawancara dalam seleksi. Yang pertama di sini ada peranan tes psikologis. Peranan psikolog dalam bidang pendidikan berkaitan dengan serangkaian tes yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan. Peran psikolog dalam pendidikan berkaitan dengan kemampuan untuk menerapkan teori-teori psikologi serta untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Psikolog tidak hanya melakukan penilaian terhadap hasil asesmen saja, melainkan juga memberikan pelayanan yang utuh terhadap beragam permasalahan dalam lingkungan pendidikan dan juga berperan penting untuk semua jenjang pendidikan. Dalam pendidikan, erat kaitannya dengan proses belajar yang merupakan kegiatan inti interaksi antara peserta didik dan pendidik. Ada beberapa peran pokok psikolog dalam pendidikan. Di antaranya yaitu hereditas, pertumbuhan dan perkembangan, proses tingkah laku, teori belajar, pengukuran hasil belajar, evaluasi hasil belajar, transfer belajar, kesehatan mental, pendidikan watak, hakikat, dan ruang lingkup belajar. Hal itu tidak lepas dengan yang namanya peran tes psikologis. Kemudian selanjutnya ada wawancara dalam seleksi. Di sini ada tahapan pencarian calon tenaga kerja terlebih dahulu, baik itu melalui media ataupun pendekatan langsung kepada sekolah-sekolah atau lembaga, atau para tenaga kerjanya itu mengajukan, bisa juga dengan pencari kerja itu melamar sendiri. Kemudian ada tahap seleksi calon tenaga kerja. Proses seleksi calon tenaga kerja di perusahaan di Indonesia ini bervariasi, namun secara garis besar proses seleksi berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan. Tahapan pertama di sini seleksi surat lamaran kerja. Yang kedua lah wawancara awal. Tujuannya untuk mendapat gambaran umum tentang kesesuaian calon dengan pekerjaan yang ia lamar. Kemudian ada ujian, ada psikotes, ada wawancara.
Setelah itu biasanya ada penilaian akhir dan ada pemberitahuan dan wawancara akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Saputra dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangka dan soal tes psikologi. Tes psikologi ini dirasakan sangat finansial bagi para pendidik, para konselor, guru pembimbing, serta para orang tua dalam memahami potensi, bakat atau kemampuan individu siswa. Penggunaan tes psikologi dalam dunia pendidikan bukanlah merupakan suatu hal yang mengharuskan, melainkan hanya salah satu siswa dalam memahami dirinya secara realistik untuk mencapai perkembangan sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Fungsi tes psikologi ada 4. Yang pertama, fungsi prediksi, fungsi diagnosis, fungsi monitoring, fungsi evaluasi. Penggunaan tes psikologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan. Data psikologi biasanya dimanfaatkan untuk seleksi calon anak didik, penjurusan atau pemilihan program studi perencanaan studi anak didik pada tingkat yang lebih tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.